들어서 무게 있게 중심축 역할을 잘했다. 아주 만족하고 Rotasi Sintayong manjur bawa skuad Garuda to the moon. Eksperimen Sintayong pada susunan permainan timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam pada Senin sore berakhir manis. Di mana pada laga yang berlangsung di Stadion KLFA Kuala Lumpur, Malaysia itu, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak 7-0 atas Brunei Darussalam. Di laga kali ini, Sintayong total melakukan 8 rotasi untuk susunan 11 pemain pertama timnas Indonesia. Hanya Nadeo Argawindata, Asnawi Makwalam, dan Egy Maulana Fikri sebagai pemain yang kembali jadi starter usai laga melawan Kamboja. Rotasi ini pun terbukti manjur. Meski awalnya cukup kesulitan, skuad Garuda sukses menyerangkan 7 gol yang semuanya dicetak oleh 7 pemain berbeda. Lantas siapa saja pemain timnas Indonesia yang tampil gemilang di laga melawan Brunei Darussalam? Berikut ulasannya. Yang pertama, Edo Febriansyah. Meski namanya tak ada di papan skor, Edo Febriansyah tampil cukup impresif mengisi sektor wingback kiri. Pemain Rans Nusantara FC itu pun menggantikan posisi Pratama Arhan. Edo cukup cepat dalam membantu serangan dengan mencatatkan 2 assist yang masing-masing untuk gol Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri. Yang kedua, Yaakob Sayuri. Sintayong kembali memasukkan Yaakob Sayuri di babak kedua untuk menggantikan Asnawi Makwalam. Hal ini juga dilakukan olehnya di laga melawan Kamboja kemarin. Kepercayaan Sintayong kali ini dibayar tuntas oleh Yaakob dengan torehan 2 assist dan 1 gol. Catatan ini tentunya impresif mengingat Yaakob Sayuri bermain cuma sekitar 30 menit. Yang ketiga, Ilyas Pasojevic. Striker naturalisasi milik Bali United ini sempat mendapatkan kritik tajam usai penampilannya mengecewakan di laga melawan Kamboja. Namun di laga melawan Brunei Darussalam, Sintayong justru memasangnya sebagai starter. Keputusan ini pun terbukti manjur karena Spaso bisa memberikan bukti. Spaso memberikan 1 assist untuk gol pembuka timnas Indonesia yang dicetak oleh Syahrian Abimanyu dan mencetak gol keempat di menit ke-60. Yang keempat, Rizky Ridho. Selain pemain-pemain yang berkontribusi dalam gol, assist, dan penyerang, penampilan Rizky Ridho di lini belakang juga patut untuk diapresiasi. Berdua dengan Hansa Muyama Pranata, Rizky Ridho mampu menjadi sosok yang lugas dan memimpin rekan-rekannya di lini belakang. Memang masih ada beberapa celah yang dibuat oleh bek Persebaya Surabaya ini. Tapi penampilan kokohnya layak membuatnya diberi kepercayaan lebih oleh Sintayong. Dengan tambahan 3 poin atas kemenangan Brunei Darussalam, timnas Indonesia kini mengantongi 6 poin dari 2 laga untuk menghuni peringkat 2 kalah selisih gol dari Thailand. Sementara Brunei Darussalam yang menelan 3 kekalahan beruntun makin terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin. Tak mau selebrasi berlebihan saat pesta gol Garuda, Sintayong minta anak asuhnya selalu bermain seperti di laga final. Timnas Indonesia baru saja menang besar atas Brunei Darussalam dalam lanjutan penyisian grup A Piala AFF 2022. Duel tersebut berlangsung di Kuala Lumpur Stadium pada Senin sore waktu Indonesia Barat. Hasilnya Indonesia yang tampil agresif di laga tersebut hingga berhasil memastikan kemenangan telak dengan skor 7-0. Peluang Indonesia pun untuk lolos ke babak semifinal semakin terbuka lebar. Meski anak asuhnya memetik kemenangan besar, namun Coach Sintayong sendiri tidak melakukan selebrasi yang berlebihan pada setiap gol kemenangan atas Brunei pada laga kemarin. Meski begitu, Sintayong mengaku sangat bahagia dengan gol-gol yang dicetak oleh para pemainnya. Berlaga di KLFA Stadium, timnas Indonesia tampil begitu dominan. Dalam hal ini banyak yang beranggapan mungkin pelatih asal Korea Selatan itu memang sudah yakin apabila anak asuhnya akan menang telak. Untuk itu, Sintayong tidak melakukan selebrasi. Namun, anggapan tersebut ternyata salah. Pasalnya Sintayong ingin anak asuhnya fokus penuh dan mentalnya tidak terganggu. Pelatih berusia 52 tahun ini bahkan belak-belakan kalau sejujurnya sangat senang dengan pesta 7 gol timnas Indonesia ke gawang Brunei Darussalam. Namanya pelatih kepala harus menjadi pusat di suatu tim. Pastinya saya senang dan bahagia ketika pemain cetak gol. Bisa saja dengan selebrasi saya begitu senang ditunjukkan, pemain akan tidak menjadi kuat mentalnya. Memang setiap laga berbeda-beda, tapi saya ingin pemain lebih fokus untuk perkuat mental. Sejujurnya dalam hati saya sangat-sangat bahagia.
kata Sintayong dalam konferensi pers pada Senin kemarin. Di sisi lain, meski berhasil menang meyakinkan atas Brunei Darussalam, pelatih timnas Indonesia Sintayong masih enggan membicarakan peluang timnya ke semifinal maupun final. Pasalnya Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Thailand di pertandingan selanjutnya. Sebenarnya, ini baru 2 pertandingan dan pertandingan ketiga melawan Thailand ini yang sangat penting. Begitu selesai pertandingan ketiga, baru mungkin akan kelihatan gambaran semifinal dan final seperti apa. Ungkap Sintayong selepas pertandingan pada Senin 26 Desember. Selain itu, Sintayong juga menegaskan bahwa dirinya selalu meminta para pemainnya untuk menganggap setiap pertandingan layaknya final. Pasalnya, hal tersebut diperlukan untuk terus meraih hasil maksimal. Tapi yang pasti, saya selalu berharap fokus di setiap pertandingan. Walaupun melawan Brunei, saya anggap ini seperti final setiap pertandingan. Saya tanamkan mental kepada pemain bahwa setiap pertandingan seperti final. Ungkap Sintayong. Jadi favorit juara, media Vietnam yakin timnas Indonesia berpeluang besar kalahkan Thailand. Kemenangan meyakinkan berhasil diraih oleh pasukan Sintayong di laga melawan Brunei Darussalam kemarin sore. Tentu saja hal tersebut menjadi modal penting guna menatap laga berikutnya saat melawan Thailand. Striker timnas Indonesia Egy Maulana Fikri pun berharap bisa kembali membawa timnas Indonesia mengalahkan Thailand di laga tersebut. Terlebih skuad Garuda akan bermain di hadapan publiknya sendiri yang mana akan menjadi modal berharga untuk bisa merebut 3 poin sekaligus menjaga asa untuk lolos ke babak semifinal. Saya berharap kita bisa meraih kemenangan lawan Thailand, apalagi kita bermain di kandang sendiri, kata Egy dikutip dari Instagram resmi PSSI pada Senin 26 Desember. Pemain berusia 22 tahun itu pun dengan tegas mengatakan bakal berjuang habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan. Egy mengingatkan kepada para pemain timnas Indonesia yang lain untuk mengikuti arahan yang akan diberikan sang pelatih Sintayong. Yang pasti semua pemain ingin kemenangan. Kita akan berusaha sekuat mungkin, sebagus mungkin. Kita akan ikuti instruksi dari pelatih. Pungkas Egy. Keyakinan yang sama pun juga turut diutarakan oleh salah satu media Vietnam, di mana Soha.vn turut mengukur potensi skuad Garuda untuk merebut mahkota juara dari Thailand. Media tersebut bahkan meyakini timnas Indonesia menjadi tim yang paling berpeluang untuk juara Piala AFF 2022. Hal tersebut lantaran saat ini apa yang dimiliki oleh timnas Indonesia nyaris sempurna. Sang pelatih Sintayong juga dikatakan sebagai juru taktik yang bertangan dingin. Jadi peluang timnas Indonesia untuk menjadi juara grup A pun tidak mustahil. Syaratnya, skuad Garuda harus tampil konsisten selama turnamen ini digelar. Media Vietnam melihat kemungkinan besar itu dari kekuatan Thailand yang tidak sekuat sebelumnya, di mana skuad Gajah Perang banyak kehilangan pemain bintang mereka, termasuk Chanatip Songkrasin. Indonesia dianggap sebagai tim yang paling menakutkan di turnamen tahun ini karena dengan skuad yang dalam, pelatih bertalenta, dan tim pemain dengan banyak kekuatan juang. Mereka diharapkan bisa mencapai puncak untuk pertama kalinya. Peluang datang ke tim ini ketika Thailand, lawan terberat di grup A, melaju ke turnamen dengan berbagai kesulitan. Mulai dari kurangnya kekuatan hingga penampilan para pemain utama yang mengkhawatirkan. Fans percaya bahwa jika mereka bermain dengan baik, Indonesia benar-benar dapat melampaui Thailand untuk merebut posisi teratas di grup A. Tulis artikel Soha.vn pada Senin 26 Desember.